Di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hak atas kekayaan intelektual, haki, dan paten menjadi instrumen strategis dalam melindungi hasil karya dan inovasi anak bangsa. Tidak lagi sekedar isu hukum, haki dan paten kini berperan penting dalam mendorong budaya riset, meningkatkan daya saing perguruan tinggi, serta memastikan hasil pemikiran akademisi untuk memiliki nilai tambah bagi masyarakat dan industri. Bagi dosen dan penelitian, pemahaman terhadap haki dan paten menjadi kunci agar setiap karya ilmiah tidak hanya berhenti pada publikasi, tetapi juga terlindungi secara hukum dan berpotensi untuk dihilirisasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang haki dan paten di lingkungan perguruan tinggi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi yang berdampak nyata bagi masyarakat dan industri. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini tengah hadir narasumber terhebat kita, yaitu Bapak Aris Fanani MKom, selaku Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya. Mari kita sapa bersama-sama. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat juga ya Bapak ya. Alhamdulillah. Nah, mengenai haki dan paten nih Bapak ya, yang akan kita bahas kali ini, apa saja sih lingkup secara global hak kekayaan intelektual? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kekayaan intelektual itu yang biasa kita kenal itu biasanya hak cipta dan paten begitu. Sebenarnya ada lebih dari itu. Ada yang namanya merek untuk melindungi produk-produk kita begitu. Ada yang namanya desain industri. Ada yang namanya DTSL, desain tata letak dan sirkuit terpadu. Ada yang namanya rahasia dagang dan ada yang namanya kekayaan intelektual komunal begitu. Tetapi di dalam perguruan tinggi biasa yang lebih untuk melindungi karya-karya itu pada hak cipta dan paten begitu. Di UIN Sunan Ampel Surabaya, alhamdulillah di kekayaan intelektual ini hak cipta sudah memiliki dan bahkan ada yang paten begitu. Oke, berarti secara lingkup global hak kekayaan intelektual itu kan banyak sekali ya, Iya, Pak. Betul. Akan tapi untuk pembicaraan kita kali ini lebih menjurus ke haki dan juga paten. Karena di lingkup perguruan tinggi lebih banyak di situ ya Bapak ya. Betul. Lalu apa sih terkait perbedaan haki dan paten? Iya, ini terkadang masih salah kaprah dipahami di lingkungan sivitas akademika kita. Kadang ada mahasiswa dan dosen yang datang ke kami menanyakan apakah karya kami bisa dipatenkan begitu. Padahal secara definisi memiliki arti yang berbeda. Kalau kekayaan hak cipta itu adalah hak atas pencatatan, hanya mencatatkan saja. Sedangkan hak paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas invensi atau temuan dalam bidang teknologi khususnya. Jadi kalau yang di hak cipta kita hanya mencatatkan apa saja yang masuk di dalam hak cipta itu termasuk karya tulis. Nah, ini karya tulis bisa jadi skripsi teman-teman mahasiswa. Terus jurnal karya kolaborasi antara dosen dan mahasiswa begitu, atau karya seni, musik, drama, puisi, kaligrafi itu masuk dalam hak cipta begitu. Di bidang teknologi ada program komputer, algoritma begitu, atau alat peraga yang teman-teman ilmu tarbiyah begitu ya, ada alat peraga ya, itu masuk di dalam hak cipta. Untuk level yang lebih tinggi adalah paten. Paten itu ya harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama invensi, memiliki langkah invensi atau kebaruan, novelty. Yang kedua novelty tadi. Yang terakhir ini adalah harus bisa diterapkan di dunia industri. Nah, ketika karya ini memiliki 3 syarat tadi, maka bisa mendapatkan paten atau granted paten begitu. Nah, sekarang kita mengalami perkembangan teknologi yang sangat pesat. Karya kita bisa kita upload di syarat khusus ya, mahasiswa harus diupload di jilid perpustakaan begitu. Nah, kalau karya kita upload di situ, maka muncullah satu masalah nanti, plagiasi. Bisa jadi karya kita diambil oleh orang lain. Nah,
Bagaimana agar kita mengetahui bahwa karya ini adalah karya kita? Ya, maka harus kita masukkan ke dalam pencatatan hak cipta. Karena di dalam hak cipta itu Satu kepemilikan. iya, kepemilikan itu ketika kita nanti mendaftarkan itu kapan pertama kali diumumkan gitu. Dan tanggal perlindungannya mulai dari tanggal Pengajuan. pertama kali diumumkan. Oh. Bisa saja saya mengajukan sekarang, tapi produk yang saya mau hak ciptakan itu sudah setahun yang saya umumkan begitu. Nah, nanti ketika ada 2 kepemilikan, nanti akan bisa dicek lewat hak cipta ini. Siapa yang duluan mendaftarkan? Begitu. Begitu. Itu secara perlindungan dan juga perbedaannya. Ya, jadi ada 2 nilai tadi, nilai moral dan nilai ekonomis. Nah, sekarang lagi rame kemarin yang artis, musisi, antara boleh nggak menyanyikan lagu gitu kan. Nah, itu adalah nilai moral, kita izin dulu kalau kita tidak memiliki, tidak menciptakan, kita mengcover atau menyanyikan kembali, kita upload begitu. Nah, ini kan akan menimbulkan nilai ekonomis ke belakangnya begitu. Betul. Lalu kalau tadi terkait perbedaan haki dan paten dan apa yang bisa dihakikan dan apa saja yang bisa dipatenkan, sekarang terkait jumlah paten dan juga jumlah haki yang ada di terutama hak cipta ya Pak ya, hak cipta dan juga hak paten yang dimiliki oleh UIN Sunan Ampel Surabaya. Kiranya jumlahnya ada berapa ya Pak? Kalau jumlahnya sudah ribuan untuk hak cipta. Oh ya. Tapi untuk paten kami masih memiliki 3 yang sudah granted. Karena proses paten ini sangat lama, proses pengurusannya. Jadi mulai dari pendaftaran sampai terbit granted itu membutuhkan waktu 1 tahun kalau menurut aturan. Tapi kadang karena ini prosesnya yang sangat lama begitu, ya bisa jadi mundur dari lebih dari 1 tahun. Oh. Untuk usulan kita punya 11 usulan paten, tapi yang sudah granted baru 3. Mulai tahun 2022 sampai 2026 ini. Oh, berarti masih sedikit karena masanya dan juga prosesnya sangat panjang. Betul. Di paten. Kalau hak cipta kita punya syarat sudah lengkap, Ya. terus kita daftarkan, Terus maka langsung paling maksimal 5 menit akan keluar hak cipta begitu. Kalau paten itu prosesnya sangat panjang. Mulai dari pendaftaran, ada pemeriksaan administratif, nanti masuk ke pemeriksaan lanjut, sampai nanti pada proses namanya seperti kita ujian skripsi, ada pemeriksa yang akan memeriksa terhadap karya kita, itu. apakah akan memenuhi 3 syarat tadi. Oh, gitu. Gitu. Diperiksa secara door to door atau secara online saja? Bisa secara door to door dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM begitu. Nanti bisa Zoom atau apa tergantung kita mengikuti jadwal mereka begitu. Kalau sudah masuk tahap pemeriksaan begitu. Setelah tahap pemeriksaan baru nanti akan masuk ke tahap apakah granted itu diberi paten atau ditolak. Gitu. Setelah mengajukan pun juga tertolak juga bisa ya Pak? Bisa jadi tolak karena unsur 3 tadi tidak terpenuhi. Gitu. Oke, baik. Lalu bagaimana sih atas peranan haki dan juga paten ini untuk melindungi hasil riset dan juga karya akademik dosen beserta mahasiswa, Pak? Ya, jadi kami harap para sivitas akademika ini mencatatkan ciptaannya, bisa mendaftar di LP2M karena kami yang punya wewenang untuk mendaftarkan begitu. Silakan dibawa persyaratannya, apa yang akan dimasukkan kekayaan intelektual didaftarkan, apakah itu termasuk paten, hak cipta begitu. Syaratnya dilengkapi, nanti akan kita bantu untuk pendaftaran. Oke, berarti pendaftarannya melalui LP2M. LP2M, ya. Oke, siap. Lalu terkait publikasi ilmiah nih Pak, terkait hak cipta, yang mana perlu dikelola secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip kebaharuan dan juga hak paten. Itu bagaimana agar dia itu lingkupnya bisa terpisahkan? Iya, terkadang ini juga jadi dilema bagi kita. Ketika jurnal atau artikel itu sudah kita submit, maka itu menjadi wewenang miliknya dari
publisher dari artikel jurnal tersebut. Tetapi di sisi lain, untuk melindungi karya kita, ya harus juga didaftarkan hak cipta. Begitu. Kami mendorong agar jurnal-jurnal yang sudah publish itu juga dicatatkan sebagai hak kekayaan intelektual, hak cipta, begitu, sehingga nanti untuk melindungi, karena plagiasi itu sudah bahaya bagi lingkungan sivitas akademika. Oke, baik. Berarti selain kita sudah terpublish di dalam jurnal-jurnal tersebut yang bisa diakses lewat internet, kita juga harus memperdulikan tentang hak cipta. Betul, karena salah satu hak cipta tadi adalah karya tulis, masuk bisa skripsi, bisa tesis, jurnal gitu, atau e-book yang kita buat, begitu itu juga masuk. Oke, siap-siap Pak. Lalu bagaimana sih perguruan tinggi ini menilai keberhasilan pengelolaan haki? Berdasarkan jumlah patennya atau dia sekedar dampak hanya inovasinya saja? Ya, kemajuan riset itu tidak diukur dari berapa banyak jumlahnya saja, tetapi juga dampak terhadap masyarakat. Apakah penelitian ini hanya sekedar pemenuhan kewajiban tridharma sebagai dosen, ataukah ini juga berimbas kepada masyarakat. Gitu. Alhamdulillah 3 paten yang dimiliki oleh UIN Sunan Ampel Surabaya pastinya berdampak kepada masyarakat. Ada 3 yang sudah tadi saya sebutkan. Yang pertama itu terkait dengan, boleh saya tunjukkan karyanya? Boleh. Jadi itu sudah diterapkan di UIN Sunan Ampel, terkait dengan pencatatan kehadiran berdasarkan polygon test. Jadi kalau dulu orang harus absen itu lewat fingerprint begitu. Nah, dengan device masing-masing, ini adalah karya paten dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Melalui device masing-masing kita bisa melakukan fingerprint. Melalui titik koordinat yang sudah ditentukan. Jadi di lingkungan UIN Sunan Ampel seperti ini sudah dititik-titiki, dibuat poligonnya. Nah, hanya di dalam lingkungan ini bisa absensi. Di luar meskipun aplikasi ini bisa digunakan, tapi tidak bisa, titik koordinatnya tidak berbeda, sehingga tidak bisa melakukan absensi. Ini salah satu inovasi riset dari dosen-dosen saintek yang sudah diterapkan. Yang kedua, sekarang kan ramai terkait dengan skincare, gitu ya. Jadi salah satu temuan dari teman-teman saintek juga terkait dengan masker berbahan dasar tulang ayam. Kita anggap tulang ayam ini kan sebagai sampah, tetapi ternyata ini bisa dimanfaatkan sebagai produk kecantikan. Begitu. Yang terakhir adalah yang sudah dimiliki terkait dengan CCTV atau kamera kedalaman. Jadi kita bisa melihat objek dalam posisi gelap. Itu juga karya dari teman-teman saintek. Begitu. Tapi meskipun 3 ini dari teman-teman saintek, fakultas lain juga bisa melakukan kolaborasi untuk mendapatkan paten gitu, karena asal 3 hal tadi terpenuhi: langkah inventif, novelty, dan dapat diterapkan di dunia industri. Oke, baik. Berarti ketiga paten tersebut sudah semuanya diterapkan di dalam lingkup UIN Sunan Ampel Surabaya, atau ada yang masih proses gitu, Pak? Iya, yang satu ini tadi sudah nyata dipakai ya. Yang 2 ini kita sedang menjalin komunikasi dengan industri, karena tadi kan kalau kita punya paten tapi tidak bisa dimanfaatkan di industri kan juga percuma. Kita hanya bisa mencatatkan. Ini kita mencoba, siapa tahu ada investor atau perusahaan-perusahaan nanti ingin melihat kolaborasi kita. Kita punya temuan ini loh, tulang ayam yang tadi sebagai limbah, sampah, begitu, ternyata bisa dimanfaatkan untuk produk kecantikan. Gitu. Dan ini masih diuji lagi oleh teman-teman di prodi biologi. Gitu. Biologi dari UINSA juga ya, tentunya, Pak ya. Oke, sangat menarik paten yang dimiliki oleh UIN Sunan Ampel Surabaya. Tidak hanya itu, UIN Sunan Ampel Surabaya juga memiliki sangat ribuan di hak cipta, juga banyak sekali ya, Pak ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih, Bapak nih. Bagaimana sih peranan paten dan juga peranan hak cipta dalam mendukung atau justru menghambat kolaborasi riset antar perguruan tinggi? Barangkali UIN Sunan Ampel sering berkolaborasi gitu dengan univ-univ lain atau hanya mandiri seperti itu? Iya, tahun ini ada peneliti dari UINSA, Pak Dr. Irfan namanya,
beliau kolaborasi dengan BRIN gitu. Oh. Nah, ini nanti insya Allah produknya, hasilnya dari penelitian ini juga paten. Nah, kita doakan semoga penelitian ini selesai dan nanti menambah jumlah paten kita, bukan berarti menambah kuantitas, tetapi juga kemanfaatkan untuk umat gitu. Oke, siap-siap. Lalu ini base information nih Pak untuk mahasiswa. Sejauh mana sih perguruan tinggi ini bertanggung jawab dalam memfasilitasi hak cipta mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen? Ya, meskipun tidak ada klaster khusus penelitian dengan penelitian mahasiswa, jadi mahasiswa dilibatkan dalam penelitian kolaborasi dengan dosen begitu. Nah, otomatis salah satu outcome dari penelitian itu adalah hak cipta. Jadi otomatis ketika nanti mahasiswa terlibat di dalam penelitian dosen, namanya juga akan masuk dalam sebagai pencipta. Oh, seperti itu ya Pak? Iya. Jadi tidak ada pembatasan tertentu. Ketika nama sudah dicantumkan, sudah terdaftar, berarti sudah dinyatakan itu sebagai hak cipta juga. Betul. Oke, siap. Lalu apa sih tantangan terbesar dalam penerapan hak cipta dan juga hak paten di lingkungan perguruan tinggi yang sedang dialami perguruan tinggi saat ini? Oh ya, dengan adanya hak cipta, nanti ketika ada, ya kita tidak mengharapkan kasus plagiasi terjadi di lingkungan kita, begitu. Dengan kita mendaftarkan karya kita di hak cipta, misal, maka kami akan bisa mengetahui kapan sih siapa yang memulai duluan, begitu. Sehingga tidak terjadi perdebatan seperti apakah telur dulu atau ayam dulu. Karena dengan dasar hak cipta pencatatan ini kita bisa menyatakan bahwa oh ini loh siapa yang pertama, begitu. Nah, tantangannya tentu kalau kita ingin mendaftarkan PNBP di kampus untuk hak cipta itu 200, sedangkan 200.000, sedangkan kami ada keterbatasan terkait dengan anggaran, sehingga ada beberapa yang bisa kita danai, ada yang tidak bisa kita danai. Nah, mungkin kami bisa membantu untuk mendaftarkan dengan biaya mandiri untuk yang tidak kita danai. Oke, siap Bapak. Lalu apa sih resiko yang dihadapi oleh perguruan tinggi jika perguruan tinggi ini mengabaikan hak cipta dan juga hak paten? Ya, kita pasti akan rugi terkait dengan apa hasil inovasi kita. Ya mungkin sudah dicatatkan, tetapi ketika kita dicatatkan di kampus ya kita punya data, tetapi dimanfaatkan di masyarakat, tetapi nilai ekonomisnya tidak bisa kita nikmati karena ketika ini sudah dibeli oleh industri, maka akan ada nilai ekonomis yang masuk di kampus kita. Gitu ya Pak ya. Lalu terakhir nih Pak, bagaimana sih langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan perguruan tinggi untuk meningkatkan kesadaran hak cipta dan juga hak paten untuk para mahasiswa dan juga dosen? Ya, di awal tahun LB2M itu mengeluarkan nota dinas terkait dengan pendaftaran kekayaan intelektual. Bisa dari haki, bisa dari paten, begitu. Dan kita mengingatkan, kita memohon fakultas-fakultas atau unit-unit yang ada di UIN Sunan Ampel untuk mendaftarkan produk-produk atau karya-karya ke kami untuk bisa kami daftarkan. Begitu. Oke, lalu pesan Bapak selaku Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya kepada mahasiswa dan juga dosen terkait pentingnya haki dan paten khususnya terlebih di wilayah UIN Sunan Ampel Surabaya, Pak. Ya, mungkin ini dianggap hal yang sepele, tetapi ini memiliki efek yang luar biasa. Tadi saya sampaikan di awal bahwa dengan kita daftarkan maka secara hukum karya itu akan dilindungi, begitu. Jadi kami harap dengan mendaftarkan hak cipta tidak hanya menambah karya saja secara kuantitas, tetapi juga memberikan perlindungan kepada sivitas akademika terkait dengan karya intelektual karena tantangan sekarang adalah di kemajuan teknologi kita bisa bertukar file kapan saja, bertukar data kapan saja, yang menjadi pertanyaan siapakah kepemilikan awal. Dengan melakukan pencatatan itu sebagai
langkah kita untuk melindungi karya-karya kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Oke. Aris. Lalu untuk sebagai penutup, dengan penguatan pemahaman dan juga pengelolaan hak atas kekayaan intelektual, haki, dan paten, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi pusat produksi ilmu pengetahuan, tapi juga penggerak inovasi yang berdampak nyata. Komitmen institusi, dosen, dan mahasiswa dalam melindungi serta memanfaatkan karya intelektual secara bertanggung jawab menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing akademik dan kontribusi perguruan tinggi bagi pembangunan nasional. Kedepannya, haki dan paten bukan sekedar aspek administratif, melainkan bagian integral dari budaya akademik yang unggul, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Baik pemirsa, podcast kali ini dengan saya Fathiatul Rizkia mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.